Istri CEO saya bab 1251-1260. Meskipun cahaya emas pembelah langit berbeda dari 4 teknik sebelumnya, Lily tidak khawatir karena ia sudah mahir dalam teknik spasial. Mengenai praktik teknik pedang kelima, ia merasa percaya diri. King Fengli tengah asyik mempelajari teknik pedang kelima dan terus-menerus dipukul mundur oleh Tatai. Saat melihatnya mundur, semua orang mengira bahwa King Fengli akan kalah. Dia tidak terpengaruh oleh komentar mereka, sebaliknya dia yakin bahwa dia akan mengalahkan Tatai. Lily masih punya banyak jurus rahasia. Serangan seperti api emas, menara hijau, dan labu emas semuanya bisa ia gunakan. King Fengli memutuskan untuk tidak menggunakan kartu-kartu ini karena dia ingin menguasai teknik kelima pedang cahaya emas. Dia secara mental mengulang-ulang posisi pedang kelima, menguasai teknik tersebut sepenuhnya. Dia memang sangat berbakat, menguasai teknik pedang kelima hanya dalam waktu singkat. Cahaya emas pembelah langit, teriak King Fengli sambil menghunus pedang cahaya emas, melepaskan pedang kelima yang baru dipelajarinya. Tiba-tiba seberkas cahaya pedang terbang dari langit, membelah atmosfer dan menciptakan luka besar. Kaca! Disertai suara ledakan keras, kapak batu meteor milik Tatai terbelah dua dan jatuh ke tanah. Apa? Cahaya pedangmu mematahkan kapakku. Tatai benar-benar terkejut, wajahnya memucat. Kapak Tatai bukanlah senjata biasa. Kapak itu terbuat dari kombinasi meteorit dan baja kristal hitam. Kedua material ini sangat langka dan berharga. Sejak ia membuat kapak meteor, Tatai tak terkalahkan, mengalahkan banyak sekali lawan. Namun kini, kapak itu telah patah. Li Qingfeng tampak gembira. Ia juga terkejut dengan kekuatan serangannya. Pedang kelima itu terlalu kuat. Tak hanya membelah langit dan bumi, pedang itu bahkan mematahkan kapak meteorit yang terkenal itu. Memanfaatkan keraguan Tatai, King Fengli melontarkan dirinya dari tanah dan langsung tiba di depan Tatai. King Fengli menyerang maju dengan pedang cahaya emasnya, langsung menusuk jantung Tatai. Klang! Dengan suara keras, wujud Trenggiling muncul dari tubuh Tatai, menghalangi serangan King Fengli. Hahaha, nak, aku bawa Trenggiling. Itu baju zirah harta karun. Kau tak mungkin bisa menghancurkan pertahananku. Tatai tertawa angkuh, matanya penuh penghinaan. Trenggiling. Lily terkejut mendengar nama itu. Ia merasa familiar dengan binatang iblis ini. Binatang iblis ini adalah binatang iblis tingkat lanjut dari alam Raja Roh, yang terkenal karena kemampuan bertahannya. Kulit Trenggiling sangat tebal, keras, dan liat. Baju zirah yang terbuat dari Trenggiling memiliki daya pertahanan yang luar biasa tinggi dan tidak dapat ditembus oleh pisau dan pedang biasa. Bunuh! Dengan raungan keras, Lily Qingfeng menyerang Tatai sekali lagi, tetapi sia-sia. Serangan itu sekali lagi dihalangi oleh Trenggiling. Li Qingfeng mengerutkan kening kesal. Pertahanan Trenggiling itu terlalu kuat. Dengan kekuatan serangannya saat ini, Li Qingfeng tidak bisa menembus pertahanannya. Kecuali tentu saja, dia melepaskan semua segel pada pedang cahaya emas, tetapi itu tidak mungkin karena dia belum cukup kuat. Tatai, kau pikir aku tak bisa mengalahkanmu hanya karena kau memakai baju zirah Trenggiling. Li Qingshan tertawa dingin, tatapannya dingin. Lily menyimpan pedang cahaya emasnya. Karena saat ini tidak berguna, ia memutuskan untuk mencoba serangan lain. Trenggiling dikenal karena kemampuan bertahannya, jadi King Fengli ingin menerobos untuk menguji seberapa kuat dirinya. Tinju neraka pencekik. Li Qingfeng mengayunkan tangan kanannya, mengeluarkan gumpalan besar esensi vital. Serangan itu merobek udara, mengguncang langit, menghantam Tatai dengan ganas, dan menimbulkan ledakan keras. Deng 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 deng. Tatai mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat, tetapi ia tidak terjatuh. Seranganmu tidak buruk, tapi tidak akan pernah bisa menembus Trenggilingku, kata Tatai dengan angkuh sambil mencibir. Oh ya, ayo coba lagi. Pukulan keempat menghancurkan cakrawala. King Fengli langsung melepaskan pukulan keempat dari tinju neraka pencekik. King Fengli memadatkan saripati vitalnya menjadi tinju raksasa berukuran 100 meter, dan menghantam tubuh Tatai dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kali ini Tatai terpaksa mundur lebih jauh lagi, mundur lebih dari selusin langkah. Trenggiling itu penyok kali ini, tetapi masih berhasil bertahan terhadap serangan King Fengli. King Fengli mengerutkan alisnya karena terkejut. Pukulan keempat adalah serangan yang sangat kuat. Biasanya, ia sudah menghajar lawannya hingga babak belur hanya dengan satu pukulan ini. Namun kini, serangan dahsyat itu terhenti oleh kulit Trenggiling. Pertahanan Trenggiling memang mengesankan. Tak heran ia dikenal sebagai binatang iblis dengan pertahanan bawaan nomor 1. Li Qingfeng mengerutkan kening dan mengayunkan tinjunya sekali lagi, meninju Tatai tanpa henti. Serangannya hanya cukup kuat untuk melukai Trenggiling itu, tetapi terlalu lemah untuk membunuh Tatai.
Tiba-tiba, sebuah lampu menyala di kepalanya. Dia telah mencapai tingkat kelima alam Raja Roh. Mengapa tidak berlatih teknik yang lebih kuat lagi? Tinju neraka pencekik memiliki banyak teknik, dan Li Qingfeng baru menguasai 4 teknik. Sekarang ia bisa mempelajari tinju kelima. Memikirkan hal ini, Lili merasa gembira. Ia mulai mencari tinju kelima dari tinju neraka pencekik, memadatkan esensi vitalnya. Esensi vital dalam tubuhnya menjadi masif, mengandung kekuatan tak tertandingi. Nyanyian surgawi abadi telah memberinya aliran kekuatan yang tak henti-hentinya. Qingfeng Li memfokuskan saripati vitalnya dan mulai memadatkan tinju kelima. Nama tinju kelima adalah menggerakkan langit dan bumi. Satu pukulan saja akan membalikkan bumi. Tinju ini juga memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu, tetapi hanya sesaat. Qingfeng Li baru saja mulai memfokuskan saripati vitalnya, tetapi sirna sebelum dia sempat mengepalkan tinjunya. Pukulan kelima terlalu sulit. Li Qingfeng baru saja mempelajarinya dan sudah gagal. Namun, ia tidak patah semangat, dan mulai mengepalkan tinjunya lagi. Namun, tinjunya tidak terbentuk. Li Qingfeng kembali gagal. Nak, apa kau sudah menghabiskan semua saripati vitalmu? Kenapa kau begitu lemah? Tatai tertawa dingin sambil menatap Qingfeng Li dengan tatapan mengejek. Li Qingfeng tidak terganggu oleh Tatai. Ia terus berusaha mengepalkan tinjunya. Pukulan kelima dari Strangle Hellfist memerlukan pemahaman mendalam tentang teori spasial, jadi wajar saja jika sangat sulit dikuasai. Qingfeng Li telah gagal 2 kali, tetapi belajar dari kesalahannya, ia mulai menggabungkan teknik tinjunya dengan pengetahuan spasial yang sebelumnya ia pahami. Ruang adalah salah satu konsep paling misterius sepanjang masa. Ada ruang 1 dimensi, ruang 2 dimensi, ruang 3 dimensi, dan seterusnya. Biasanya, manusia hanya berada di ruang 3 dimensi, yaitu atas dan bawah, kiri dan kanan. Bab 1252. Jejak anak anjing hitam. Semua pengetahuan spasial Lili diajarkan kepadanya oleh Kaisar Malam Kegelapan. Ia telah mempelajarinya sebelumnya, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk menggabungkan pengetahuan spasialnya dengan teknik tinjunya. Saat dia bertarung melawan Tatai, dia terus mencoba membentuk tinju, berusaha sekuat tenaga untuk menguasai tinju kelima dari Strangle Hellfist. Dengan bantuan pengetahuan spasialnya, Qingfeng Li belajar dengan sangat cepat, menguasai tinju kelima hanya dalam waktu singkat. Tinju kelima, menggerakkan langit dan bumi. Dengan raungan keras, Qingfeng Li melepaskan tinju kelimanya. Hening sejenak di angkasa. Tatai berdiri di sana, tak bergerak. Tinju Qingfeng Li datang ke arahnya seolah muncul entah dari mana, menghantam tubuhnya seketika. Kaca. Baju zirah terenggiling di Tatai terbelah 2, menghilang tak berbekas. Pukulan kelima dari Strangle Hellfist memang dahsyat. Satu pukulan saja, terenggiling itu patah. Puh. Baju zirah terenggiling Tatai hancur berkeping-keping. Ia memuntahkan darah dan terluka parah. Teknik tinju apa ini? Kok bisa menghentikanku sedetik saja? Tatai tertegun, matanya penuh keterkejutan. Ia tak pernah menyangka trenggilingnya akan patah. Sudah kubilang sejak awal. Tubuhmu hanya dilindungi oleh cangkang kura-kura. Aku bisa menghancurkannya kapanpun aku mau, kata Li Qingfeng dengan angkuh, tertawa dingin. Kekuatan tinju neraka pencekik meningkat seiring dengan kemampuan Lili, menjadi semakin kuat. Bahkan dengan kemampuan bertahan trenggiling, Tatai tidak sebanding dengannya. Tinju neraka pencekik bahkan dapat ditingkatkan ke alam abadi. Bang! Dengan ayunan tinjunya yang lain, Qingfeng Li melancarkan serangan kelima lagi, menyerang Tatai dengan kejam, dan meninju jantungnya hingga berlubang. Putong! Dengan suara keras, tubuh besar Tatai terjatuh ke tanah, tak bernyawa. Tatai, seorang master di level ke-8 alam Raja Roh, master sekte dari sekte Kapak telah meninggal. Kerumunan orang terkejut dengan pemandangan ini. Mereka tak habis pikir bahwa Tatai yang perkasa telah benar-benar mati. Jasadnya tampak menyedihkan, dengan lubang menganga di jantungnya. Qingfeng Li mengabaikan mayat Tatai, mengarahkan tubuhnya sendiri ke arah Biksu Void. Biksu Void saat ini sedang mundur dari serangan Ling Riao. Bahkan dengan mangkuk penekan iblis di tangannya, ia tidak cukup kuat untuk melawannya. Biksu Void melirik ke arah Qingfeng Li dan berkata, dengan membunuh Tatai, kau sekarang berpihak pada wanita iblis itu. Qingfeng Li mengerutkan bibirnya dan berkata, bukan urusanmu aku berpihak pada siapa. Petik 2. Kata-kata Qingfeng cepat diucapkannya, dan dia langsung melumpuhkan Biksu Void itu, membuatnya terdiam. Lihatlah aku memberimu pelajaran hari ini, kata Ling Riao sambil tertawa dingin. Dia mengeluarkan energi yang kuat, menghantamkan telapak tangannya, menghantam Void Mong, membuatnya batuk darah. Wanita iblis, kau menang hari ini. Tunggu saja, aku akan mencari pembantu dan menghabisimu nanti.
Biksu Void meninggalkan Linger Yao dengan kata-kata mengancam sambil melesat ke udara dan melarikan diri. Melihat Biksu Void kabur, orang-orang di sekitarnya tercengang. Beberapa saat yang lalu, pria itu bersikap arogan, berbicara tentang bagaimana ia akan mengalahkan Yao Linger. Namun, sedetik kemudian ia kabur. Melihat Biksu Void melarikan diri, para kultivator diri di dekatnya pun ikut berlari menyelamatkan diri. Bagi mereka, Linger Yao adalah master nomor 1 di seluruh Dao Iblis, sangat jahat. Mereka tidak ingin mati di tangannya. Li tahu bahwa tidak semua orang di Dao Iblis itu jahat, sama seperti tidak semua orang di Dao Ortodoks itu baik. Beberapa kultivator Dao Ortodoks bisa membunuh tanpa berkedip. Kamu tidak buruk, Linger Yao memuji King Feng Li. Linger Yao sangat mengenal kemampuan Tatai, karena ia adalah penguasa alam Raja Roh tingkat 8 dan dilengkapi dengan baju sirah terenggiling. Bahkan penguasa alam Raja Roh tingkat 9 pun tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, Li telah mencapai hal yang mustahil. Ia telah membunuh Tatai. Kekuatan serangan dan kemampuan bertarungnya jauh lebih kuat daripada yang ia tunjukkan, dan hal itu sungguh tidak dapat dibenarkan secara logika. Li tersenyum sopan, tetap diam. Ia tahu bahwa ia telah menguasai banyak teknik tingkat abadi. Karena itu, daya serangnya sangat kuat, mampu membunuh lintas alam. Kematian Tatai sudah tak terelakkan, setidaknya begitulah. Linger Yao, terima kasih sekali lagi karena telah menyelamatkan hidupku. Aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Li Qingfeng melambaikan tangan ke arah Linger Yao dan berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan keluar, King Feng Li menatap matahari dan mulai menuju ke utara. Bagian utara adalah lokasi neraka Gunung Kunlun. Wilayah itu diselimuti oleh energi iblis yang dahsyat, membentang melintasi langit dan bumi, menembus atmosfer, menyelimuti seluruh dunia dalam gas iblis hitam, seolah-olah tempat kelahiran kiamat. Tak lama kemudian, Lily disambut oleh kerumunan praktisi kultivasi. Mereka semua berkumpul dan berdiskusi. Lily memutuskan untuk mengabaikan mereka. Ia harus segera menemukan anak anjing hitam dan anggota tim taring serigala lainnya. Namun kata-kata salah satu kultivator menarik perhatian King Feng Li. Pria berambut pendek itu berkata, aku baru saja melihat anak anjing hitam. Ia sangat cepat dan ada tulang di mulutnya. Seekor anak anjing hitam. Li King Feng sangat gembira. Ia segera terbang menuju kultivator berambut pendek itu, dan tiba di hadapannya dalam sekejap. Katakan padaku, di mana kau melihat anak anjing hitam itu? Tanya King Feng Li dengan cemas. Si pendek yang sedang berkultivasi sendiri melirik ke arah Li King Feng dan berkata, siapa kau? Kenapa aku harus memberitahumu? Li King Feng tidak repot-repot menjelaskan. Ia mengeluarkan pedang cahaya emas dan mengalungkannya di leher pria itu. Ia berkata dengan dingin, cepat beritahu aku di mana anak anjing hitam berada, atau aku akan membunuhmu. Merasakan niat membunuh dari King Feng Li, pendekar pedang berambut pendek itu menjadi tegang karena takut. Jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu. Anak anjing hitam itu berada 10 km di utara dari sini. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja keluar dari gua, jelas pria berambut pendek yang sedang berkultivasi itu dengan tergesa-gesa. Lily mengangguk setelah menerima informasi itu. Ia melompat ke udara dan melesat menuju lokasi. Meskipun ada lebih dari 10.000 kultivator aktif di distrik terlarang, King Feng Li tahu bahwa dialah satu-satunya yang membawa anak anjing hitam. Pada titik ini, dalam jarak 10 km ke utara, anak anjing hitam dikepung oleh sekelompok pembudidaya diri. Mereka semua menatap tajam tulang di mulut anak anjing itu, mata mereka berkilat dingin. Bajingan kecil, serahkan tulangnya, atau aku akan menghajarmu, Fei Tian yang dari Sekte Binatang Terbang mencibir. Di sebelahnya berdiri Yun Xizang dari Sekte Pedang Meteorit, Sukin Liu dari Sekte Raja Piano, Putri Istana Naga Laut Selatan, Pangeran Istana Naga Laut Timur dan beberapa yang lain. Si anak anjing hitam mengerutkan hidungnya dan mengumpat, tulang ini milik anjing tuan ini, kenapa harus kuserahkan padamu? Pergi sana dari sini. Semuanya, serang bersama. Bunuh anak anjing hitam itu dan dapatkan tulangnya, teriak Fei Tian yang sambil melangkah maju. Bab 1253. Siapa bilang aku mati? Aku peringatkan kau, King Feng Li adalah temanku. Jika kau berani menyerangku, dia pasti akan mengejarmu. Anak anjing hitam tertawa dingin, mengancam musuh-musuhnya dengan nama King Feng Li. Ekspresi Tian Fei yang meredup. Ia familiar dengan kemampuan Li King Feng karena pernah menyaksikan pertarungannya sebelumnya. Ia tahu bahwa Li King Feng hampir seperti manusia super. Namun, tulang di mulut anak anjing hitam adalah tulang milik binatang iblis setengah langkah alam Kaisar Roh. Dia tidak akan menyerahkannya begitu saja. Yun Xizang tiba-tiba tertawa dingin. Ia berkata, anjing kecil, Li King Feng ditakdirkan mati di tangan duo iblis angin hitam. Ia mungkin sudah mati.
Mustahil ia bisa menyelamatkanmu. King Feng bergerak sangat cepat, tiba di lokasi mereka hampir seketika. Ketika King Feng tiba, dia tepat pada waktunya mendengar komentar bahwa dia telah mati di tangan duo iblis angin hitam, dan wajahnya berubah pucat. Siapa bilang aku mati? Apa kau buta? Aku masih hidup dan sehat, terima kasih banyak. Sambil tertawa dingin, Li King Feng muncul di hadapan semua orang. Melihat Lily yang seperti itu, semua orang terkejut, tak percaya terpancar dari wajah mereka. Mereka semua telah mendengar bahwa duo iblis angin hitam telah mengejar Lily dan berusaha membunuhnya. Bagaimana mungkin dia sekarang berdiri di hadapan mereka, tanpa cedera sama sekali? Anak anjing hitam, peri bunga, dan Xian Ziqin semuanya gembira melihat kedatangan King Feng Li. Kau belum mati. Zhang Yunxi menatap King Feng Li dengan tak percaya. Kau ini buta apa? Apa kau tidak lihat aku baik-baik saja? Tapi kau harus segera pergi, atau orang mati berikutnya adalah kau, cibir Li King Feng, matanya berkilat dingin. King Feng tidak pernah terlalu menyukai Yunxi Zhang. Pria itu selalu menentang King Feng Li di masa lalu, dan sekarang dia bahkan memanfaatkan fakta bahwa King Feng Li sedang diserang oleh duo iblis angin hitam untuk menyerang anak anjing hitam. Yunxi Zhang melotot ke arah King Feng Li, merasa terhina oleh ejekannya. King Feng Li, kita banyak di sini. Belajarlah untuk bersikap baik, kata Yunxi Zhang sambil mengeluarkan pedang panjang meteoritnya. Tanpa sepatah kata pun, King Feng Li meraih pedang cahaya emasnya dan segera mengayunkannya ke depan. Pedangnya berubah menjadi sinar energi pedang yang tajam, menyerang dari langit, merobek angkasa, dan seketika tiba di hadapan Yunxi Zhang. Di tengah kepanikan, Yunxi Zhang mengangkat pedang panjang meteoritnya, mencoba bertahan terhadap serangan King Feng Li. Kaca! Disertai suara retakan keras, pedang panjang meteorit milik Yunxi Zhang terbelah menjadi dua. Detik berikutnya, Zhang Yunxi terkena energi pedang Li King Feng. Sebuah luka besar muncul di tubuhnya, menyemburkan darah. Setelah satu pertukaran, Yunxi Zhang dari Sekte Pedang Meteorit dikalahkan. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya semuanya terkejut melihat pemandangan ini. King Feng Li telah menjadi jauh lebih kuat sejak terakhir kali mereka melihatnya. Pangeran Laut Timur dan Putri Ketiga adalah yang paling akrab dengan Lily, namun mereka pun sangat terkejut dengan kemajuannya. Rahang mereka menganga begitu dalam hingga bisa memasukkan telur bebek ke dalam mulut mereka. Seberapa jahatnya si Li King Feng ini? Baru beberapa saat sejak terakhir kali kita bertemu dengannya, dan dia sudah jauh lebih kuat. Bahkan kakaknya pun tidak sebanding dengannya. Putri Ketiga mengerutkan keningnya karena tidak percaya. Bukan hanya dia yang benar-benar terkejut. Putri Nanhai, Ketua Sekte Binatang Terbang, Ketua Sekte Raja Piano, dan semua kultivator lain yang sebelumnya pernah bertemu dengan Li King Feng juga benar-benar terkejut. Li Qingshan mengabaikan kerumunan itu dan langsung berjalan ke arah anak anjing hitam. Ia bertanya, anak anjing kecil, di mana anggota tim taring serigala? Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, saat kau dikejar oleh duo iblis angin hitam, kami juga dikejar oleh kultivator lain. Kami terpisah saat melarikan diri. Li King Feng mengerutkan kening, matanya berkilat dingin. Ia tak menyangka akan dikejar begitu banyak musuh. Selain duo iblis angin hitam, ada lebih banyak lagi yang mengejarnya. Dari anak anjing hitam, King Feng Li mengetahui bahwa orang-orang setelahnya berasal dari Dao Iblis. Lily tahu bahwa ia telah membunuh banyak kultivator dari Dao Iblis sebelumnya. Seperti di Sekte Darah Iblis, ia telah memusnahkan seluruh sekte. Pemimpin Sekte Kaisar Iblis jelas-jelas ingin membalas dendam. Untungnya, tim taring serigala memiliki Ziyue Jiang dan ular pemakan langit, dan keduanya cukup untuk melindungi anggota mereka. Memikirkan hal ini, Li King Feng merasa sedikit lega. Kalian ingin terus bertarung? Tanya Li Qingshan tanpa emosi sambil menatap orang-orang di sekitarnya. Semua orang yang membudidayakan diri sendiri menjadi tegang mendengar kata-katanya. Mereka mengejar anak anjing hitam hanya karena mengira Li King Feng sudah mati. Sekarang setelah dia muncul, mereka terlalu takut untuk menyerang. Li King Feng kini sangat dihormati di dunia pengembangan diri. Ia tidak hanya dikenal karena kemampuannya yang luar biasa, tetapi juga ditakuti karena kekejamannya terhadap musuh-musuhnya. Ia telah membunuh banyak orang yang menghalangi jalannya. Pangeran Laut Timur adalah yang pertama berbicara. Ia berkata, tulang itu milik anak anjing hitam. Ayo kita pergi dari sini. Segera setelah itu, Pangeran Laut Timur pergi bersama Putri Ketiga. Pangeran Laut Timur sungguh sial. Ia selalu bertemu dengan Li King Feng setiap kali menemukan harta karun. Dia dikalahkan oleh King Feng Li selama pertarungan mereka di dasar laut, jadi dia sangat familiar dengan kemampuan luar biasa milik King Feng Li. Putri Ketiga menatap sekali lagi tulang di mulut anak anjing hitam lalu pergi dengan enggan. Putri Nanhai pun berbalik dan pergi tanpa ragu.
Ia telah bertemu Lili Qingshan berkali-kali dan sangat mengenal kemampuannya yang luar biasa. Penggarap mandiri lainnya seperti Sukin Liu dari Sekte Raja Piano dan Yunzi Zhang dari Sekte Pedang Meteorit juga ikut pergi. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah Fei Tianyang, ketua sekte dari Sekte Binatang Terbang. Rasa laparnya akan tulang itu tampak jelas di wajahnya. Kamu tidak akan pergi, kata King Fengli dingin, mengerutkan alisnya ke arah Fei Tianyang. Wajah Fei Tianyang memerah karena emosi. Akhirnya ia berkata, tulang itu ditemukan oleh semua orang. Seharusnya bukan hanya milik anak anjing hitam saja. Bang! Tanpa membuang waktu, Li Qingfeng segera melepaskan tinju neraka pencekiknya, meninju dengan tinju raksasa, merobek atmosfer, dan menghantam tubuh Fei Tianyang dengan keras. Pukulan itu membuat Fei Tianyang terpental. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan darah yang sangat banyak. Tulang-tulangnya patah, dan ia pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Melihat Fei Tianyang yang kalah, para murid Sekte Binatang Terbang panik. Mereka segera meraih Fei Tianyang yang pingsan dan berlari, terlalu takut untuk tinggal lebih lama. Kakak Li, kau lebih kuat dari sebelumnya. Peri bunga menatap King Feng Li dengan gembira. Sebelumnya, Li Qingfeng tidak sekuat dirinya, tetapi ia terlalu peka dan berbakat. Ia selalu berhasil mengejutkannya. Sekarang, ia jauh lebih kuat daripada peri bunga. Bab 1254. Memperbaiki tulang. King Feng Li menanggapi pujian peri bunga dengan senyuman. Kemampuan pemahaman Li Qingfeng adalah yang terbaik di antara generasi muda Huaxia. Dengan tambahan teknik tingkat keabadiannya, wajar baginya untuk berkembang dengan kecepatan tinggi. Anjing kecil, dari mana tulang itu? Kenapa semua orang yang berswadaya itu mengejarmu? Tanya King Feng Li dengan alis berkerut. Anak anjing hitam menjawab, tulang ini milik binatang iblis setengah langkah dari alam Kaisar Roh, dan aku menemukannya di sebuah gua. Tulang ini berisi semua kekuatan kultivasi binatang iblis itu. Jika aku memurnikannya, aku bisa meningkatkan kemampuanku. Mendengar kata-katanya, Lili mengangguk dan berkata, aku akan menjagamu. Cepat makan tulangnya agar lebih kuat. Sejujurnya, Lili juga menginginkan tulang itu. Namun, anak anjing hitam telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan tulang itu, jadi anak anjing hitam pantas mendapatkannya. Ditambah lagi, King Feng Li membutuhkan bantuan Black Puppy untuk bertahan hidup dalam penyerbuannya ke distrik terlarang dan menemukan neraka. Jadi secara teknis, anak anjing hitam yang lebih kuat juga lebih baik untuk King Feng Li. Anak anjing hitam mengangguk, matanya penuh kegembiraan. Ia segera menemukan tempat tersembunyi dan mulai menghaluskan tulang itu. Anak anjing hitam membuka mulutnya untuk mengunyah tulang itu, tetapi tulang itu terlalu keras untuk gigi anak anjing hitam. Akhirnya, Black Puppy menelan seluruh tulang itu karena frustrasi. Tulang itu milik binatang iblis setengah langkah dari alam Kaisar Roh dan mengandung sejumlah besar energi. Namun sebagai anjing pertama yang ada di antara surga dan bumi, Black Puppy sudah memiliki kekuatan super dan garis keturunan yang tak tertandingi. Menggunakan kekuatan super garis keturunannya sendiri, Black Puppy menembakkan sinar cahaya hitam. Cahaya hitam itu mengandung api hitam yang mulai membakar tulang di dalam tubuhnya. Tulang itu memancarkan energi emas yang kuat, memasuki tubuh Black Puppy dan membuat anak anjing itu lebih kuat. Memanfaatkan waktu ini, King Feng Li pergi ke Xian Ziqin dan Peri Bunga. Ia mengeluarkan 2 ramuan tingkat raja dan menyerahkannya kepada kedua wanita itu. Ia berkata, ini untukmu. Xian Ziqin dan Peri Bunga sama-sama gembira melihat hal ini. Mereka dapat mengatakan bahwa ramuan itu sangat langka dan berharga, karena mereka dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. King Feng Li menjaga para wanita agar mereka dapat meminum ramuan ajaib dan meningkatkan kemampuan mereka. Setengah jam kemudian, Black Puppy telah selesai memurnikan tulang setengah langkah Spirit Emperor Realm dan sekarang memiliki energinya. Anak anjing hitam memancarkan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan seluruh gunung hanya dengan satu serangan cakarnya. Anak anjing hitam sekarang lebih kuat dari King Feng Li. Merasakan kekuatannya meningkat, bahkan melampaui King Feng Li, anak anjing hitam mengangkat dagunya dan mengarahkan hidungnya ke langit, sombong sekali. Anak anjing hitam memandang King Feng Li dengan arogan dan berkata, "Nak, anjing tuanmu jauh lebih kuat darimu sekarang." Anak anjing hitam memang menyebalkan. Dulu ia bersikap sombong terhadap Li Qingfeng, tetapi Li Qingfeng menghajarnya sampai babak belur hingga ia mulai bersikap lebih jinak. Tetapi sekarang setelah memakan tulang itu, anak anjing hitam merasa kekuatannya melampaui milik King Feng Li dan mulai bersikap sombong sekali lagi. Li Qingfeng tidak membiarkan kesombongan anak anjing hitam bertahan lama. Ia langsung menghampiri anak anjing hitam dan langsung menamparkan kepalanya. "Anjing kecil, kalau kau berani bersikap sombong lagi, apakah percaya aku akan menamparmu sampai mati?" tanya King Feng dengan dingin. "Berani memukulku? Aku akan membunuhmu," raung anak anjing hitam,
melepaskan energi yang luar biasa kuat, bersiap memberi pelajaran pada King Fengli. Lili Qingshan tertawa dingin sambil mengeluarkan api emas. Ia berkata, anjing kecil, apakah kau ingin mencoba kekuatan api emas? Saat melihat Golden Flames, Black Puppy langsung mengerut, matanya penuh kepanikan. Anak anjing hitam sangat mengenal kemampuan api emas. Api itu milik orang suci emas, dan anak anjing hitam bukanlah tandingannya. Si anak anjing hitam cepat-cepat berkata, King Fengli, aku cuma bercanda. Jangan terlalu serius. Kita kan sahabat. Lili memutar bola matanya mendengar kata-kata anak anjing hitam. Ia terdiam melihat wajah anak anjing itu yang terus berubah. Lili sudah akrab dengan sifat anak anjing hitam yang tak tahu malu. Ia selalu ingin membalas dendam, tetapi terlalu lemah untuk melakukannya. Li Qingfeng tidak peduli dengan anak anjing hitam. Ia malah berjalan menuju Peribunga dan Xian Ziqin dan bertanya, sudah selesai memurnikan ramuan yang kuberikan. Kedua wanita itu berdiri, tampak gembira. Mereka berkata, ya, kita sudah selesai. Kita sekarang adalah penguasa alam Raja Roh tingkat pertama. King Fengli mengangguk dan mulai berjalan lagi. Tiba-tiba, Lili teringat sesuatu. Ia berbalik dan bertanya, anjing kecil, dari mana kau mendapatkan tulang itu? Anak anjing hitam berkata, bukankah sudah kubilang? Aku mendapatkannya dari sebuah gua. Sebuah gua. Li Qingfeng mengerutkan kening mendengar kata-kata anak anjing hitam. Ia sedang berpikir keras. Ada banyak harta karun dan binatang iblis di dalam wilayah terlarang Gunung Kunlun, dan ada juga banyak gua kultivasi diri. Setiap kultivator diri yang bisa mengukir gua pasti sangat kuat. Anjing kecil, apakah kau memasuki gua alam Kaisar Roh? Tanya King Fengli. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, gua itu dilindungi oleh barisan pertahanan, jadi aku tidak bisa masuk. Aku menemukan tulang itu di pintu masuk gua dan pergi, lalu aku langsung dikepung oleh para pembudidaya diri itu. Lili mengangguk. Ia melihat tulang itu. Itu memang tulang setengah langka alam Kaisar Roh. Berdasarkan pengalamannya, ini mungkin bukan tulang seorang kultivator, melainkan tulang dari binatang iblis setengah langka alam Kaisar Roh, yang kemungkinan besar merupakan binatang penjaga kultivator alam Kaisar Roh yang tinggal di gua itu. Li Qingfeng benar-benar ingin menemukan Raka, dan ia perlu mendapatkan buah pembasmi orang suci. Namun, ia tahu bahwa ia tidak cukup kuat. Jika ia menginginkan buah suci yang hancur, ia harus meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Rencana Li Qingfeng sederhana. Pertama-tama, ia akan pergi ke Gua Kaisar Roh dan mencoba menemukan beberapa harta atau teknik untuk memperkuat kemampuannya. King Fengli memberitahu anak anjing hitam tentang rencananya dan anak anjing hitam mengangguk setuju. Si anak anjing hitam juga ingin segera menemukan Raka. Ia tak sabar untuk menemukan buah suci yang membinasakan dan kembali ke Huaxia. Si anak anjing hitam sangat menginginkan mie ayam Suelin. Dengan anak anjing hitam memimpin jalan, King Fengli, Peribunga, dan Xian Ziqin berjalan menuju gua. Dalam perjalanan menuju gua, Lili melihat banyak kultivator juga menuju ke arah itu. Mereka semua membicarakan Gua Kaisar Roh. Bab 1255. Memecahkan arai. Kau dengar? Ada Gua Kaisar Roh di depan. Cahaya keemasan bersinar dari sana, jadi pasti ada harta karun di dalamnya. Tentu saja, aku dengar. Setiap kultivator yang mendengar itu sedang menuju ke sana, semua karena mereka ingin mendapatkan harta karun itu. Wilayah terlarang pegunungan Kunlun memang tempat yang suci. Gua Kaisar Roh bisa ditemukan begitu saja. Sungguh tempat yang kaya. Para kultivator di sekitarnya semua mengobrol dengan kagum, mempercepat laju mereka menuju Gua Kaisar Roh. Wajah Li Qingfeng menjadi muram mendengar obrolan mereka. Ia berteriak, kita harus cepat. Kita harus sampai di sana lebih cepat daripada yang lain, atau mereka akan mengambil harta karun itu. Lili, Peribunga, Qin Xianzi, dan yang lainnya berlari kencang. Di bawah bimbingan anak anjing hitam, mereka tiba di depan Gua Kaisar Roh dalam sekejap. Gua itu sangat tersembunyi, terletak di atas tebing. Jika bukan karena bimbingan anak anjing hitam, Li Qingfeng tidak akan menemukannya. Namun, ketika mereka tiba, Li Qingfeng mengerutkan kening karena kesal. Ia disambut oleh pemandangan setidaknya 300 praktisi kultivasi. Bukan hanya si anak anjing hitam saja yang diberitahu tentang tempat tinggal gua itu, tetapi para pembudidaya diri lainnya pun mengetahui keberadaannya. Di hadapan Li Qingshan berdiri banyak pendekar besar, termasuk guru-guru seperti monster tua Laut Utara, Raja Roh Kutub Selatan, Li Jahat dari Sekte Kekaisaran Jahat, Biksu Void, Guru Tao Alis Putih, dan masih banyak lagi. Selain orang-orang ini, Lili juga melihat wajah yang familiar. Ia melihat Yao Linger, ketua sekte dari Sekte Kekaisaran Iblis. Lili tahu bahwa mereka semua adalah master setengah langkah alam Kaisar Roh.
Mereka semua ingin menerobos, tetapi mereka semua tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Setelah Gua Kaisar Roh ditemukan, semua orang menginginkan harta karun di dalamnya. Setelah mereka mendapatkan apapun isinya, kemungkinan besar mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dan memasuki alam Kaisar Roh. Semua kultivator berkumpul di luar Gua Kaisar Roh, tetapi tak seorang pun masuk. Mereka dihentikan oleh formasi pertahanan, tabir energi pelindung yang menghalangi mereka masuk. Kakak Li, haruskah kita pergi ke depan atau belakang? Tanya peri bunga. Li Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, kita harus tetap di belakang. Banyak dari mereka yang di depan kita adalah Master Alam Kaisar Roh setengah langkah. Sekalipun kita mencoba, kita tidak akan bisa mendahului mereka. Biarkan mereka bertarung sendiri dulu, dan kita akan menunggu kesempatan. Peri bunga mengangguk setuju. Qingfeng benar. Peri bunga dan anggota kelompok lainnya adalah penguasa alam Raja Roh. Anak anjing hitam adalah satu-satunya yang telah mencapai alam Kaisar Roh setengah langkah. Sebagai sebuah kelompok, mereka tidak cukup kuat untuk melawan mereka yang berada di depan mereka. Keputusan King Feng Li untuk tetap tinggal juga untuk memastikan keselamatannya. Di barisan depan kawanan itu berdiri monster tua Laut Utara. Saat melihat pintu masuk gua, ia berkata, adakah yang tahu susunan pelindung ini? Kita harus memecahkannya sebelum bisa masuk. Monster tua Laut Utara adalah seorang pria tua berusia 200 tahun, dan penampilannya cukup aneh. Rambutnya hijau seperti rumput laut. Ia berasal dari Laut Utara dan telah bercocok tanam di sana. Kali ini, dia datang ke distrik terlarang khusus untuk mendapatkan harta karun. Ia adalah yang tertua di antara semua praktisi kultivasi, dan karena itu merupakan tetua yang paling dihormati di sana. Banyak praktisi kultivasi menghormatinya dan menaati kata-katanya. Pak Tua, aku tahu sedikit tentang formasi susunan, tapi aku hanya bisa menyelesaikan susunan pertempuran tingkat raja, kata Raja Roh Kutub Selatan. Aku tidak tahu apa-apa tentang susunan pertempuran tingkat kaisar. Aku butuh bantuan. Raja Roh Kutub Selatan adalah seorang wanita tua, juga berusia 200-an. Meskipun rambutnya sudah memutih dan wajahnya keriput, ia tetap tampak sangat berwibawa. Mudah untuk mengetahui bahwa dia cantik saat dia masih muda. Dia adalah seorang ahli susunan pertempuran, tetapi hanya familiar dengan susunan pertempuran tingkat raja, dan tidak berdaya saat berhadapan dengan susunan pertempuran tingkat kaisar. Dia dan monster tua Laut Utara sudah lama akrab satu sama lain, dan mereka bisa dianggap musuh. Saat mereka masih muda, monster tua Laut Utara bahkan pernah mendekati Raja Roh Kutub Selatan. Entah kenapa, mereka akhirnya tidak bersama. Raja Roh Kutub Selatan, bahkan jika kau tidak bisa menembus susunannya, kita tidak akan bisa masuk. Monster tua Laut Utara mengerutkan kening. Tiba-tiba, Guru Tao Alis Putih berbicara. Ia berkata, saya tahu sedikit tentang formasi susunan pertempuran, jadi saya bisa membantu Raja Roh Kutub Selatan memecahkannya. Taois Alis Putih juga sangat terkenal di dunia pengembangan diri, dan orang-orang dari sekte Taois sangat peka terhadap formasi susunan. Raja Roh Kutub Selatan tampak gembira. Untuk memecahkan susunan itu, mereka harus menemukan titik susunannya, yang juga dikenal sebagai intinya. Kemampuannya terbatas dan membutuhkan bantuan apapun yang bisa ia dapatkan. Raja Roh Kutub Selatan dan Taois Alis Putih mulai menguraikan susunan tingkat kaisar ini. Keduanya sangat kuat dan sangat berpengetahuan dalam hal susunan pertempuran. Melihat mereka berhasil menembus sebagian susunan batu, para pembudidaya diri di sekitarnya tampak gembira. Mereka memandang keduanya dengan tatapan kagum. Dalam dunia pengembangan diri, kekuatan tempur merupakan keterampilan yang paling dicari. Selain para pengembang diri terkuat, ada dua keterampilan lain yang sangat dihargai. Salah satunya adalah seni membuat ramuan, dan yang lainnya adalah pembuatan dan penguraian formasi susunan. Lily juga memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi susunan. Ia mengamati kedua master itu bekerja dan menyadari bahwa mereka telah membuat sedikit kesalahan. Dengan kata lain, dua langkah pertama mereka benar, tetapi langkah ketiga tidak. Formasi arai itu membingungkan dan rumit, membutuhkan penalaran logika yang sangat cermat dan tanpa ampun membuat kesalahan. Sekali saja terjadi kesalahan, semua usaha akan sia-sia. Lily tahu mereka salah jalan, karena menggunakan metode yang salah. Metode mereka tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan mengacaukan formasi susunan. Dia berjalan ke arah depan untuk menghentikan kedua tuan itu. Tepat saat dia tiba di garis depan, dia terlihat oleh duo iblis angin hitam. King Feng Li, apa kau bosan hidup? Beraninya kau muncul di sini. Ekspresi Black Evil berubah gelap, tampak sangat kejam. Li King Feng mengerutkan kening. Ia tak pernah menyangka akan bertemu duo iblis angin hitam lagi. Tubuh duo itu memancarkan aura mematikan, dan mereka melangkah maju, ingin membunuh King Feng Li. Duo iblis angin hitam,
jangan berani-berani menyentuh King Fengli, atau aku akan melukai kalian berdua. Linger Yao melangkah maju, menghalangi mereka dari King Fengli. Linger Yao, kenapa kau melindungi Li Qingshan? Apa dia anak buahmu atau apa? Ejek iblis hitam. Dia membenci Yao Linger. Jika bukan karena Yao Linger, dia pasti sudah membunuh Li Qingfeng sejak lama. Mata Linger Yao berubah dingin mendengar ejekan Black Evil. Tiba-tiba, ia melambaikan tangan kanannya. Tangan itu berubah menjadi telapak tangan raksasa, langsung menghantam Black Evil. Deng-deng. Black Evil mundur beberapa langkah, wajahnya seputih kertas, dan ada bekas darah muncul di sudut mulutnya. Ia bukan tandingan Linger Yao. Bab 1256. Aku bisa memecahkan arai. Yao Linger membantu Li Qingfeng dan menaklukkan duo iblis angin hitam. Mereka terlalu takut untuk menyerang Li Qingfeng di depannya. Terima kasih, kata Li Qingshan sambil berterima kasih pada Linger Yao dan terus berjalan maju. King Feng Li tahu bahwa duo iblis angin hitam tidak akan menyerangnya selama Yao Linger hadir. King Feng Li bergerak cepat dan langsung tiba di pintu masuk gua. Semua orang bingung dengan gerakan-gerakan King Feng. Baik Raja Roh Kutub Selatan maupun Master Tao Alis Putih sudah mencoba memecahkan susunan itu. Apa yang akan dilakukan Li Qingfeng? Para senior, tolong hentikan apa yang kalian lakukan, kata King Feng Li kepada dua orang majikan yang tengah bekerja. Mendengar suaranya, Raja Roh Kutub Selatan menoleh dan mengerutkan kening. Nak, aku sedang mencoba memecahkan formasi susunan ini. Kenapa kau menghentikanku? Raja Roh Kutub Selatan Senior, langkah ketiga solusimu salah, kata Li Qingfeng. Ia menjelaskan lebih lanjut, tidak mungkin kau bisa masuk ke gua jika kau terus seperti ini. Raja Roh Kutub Selatan murka mendengar seruan King Feng Li. Dia adalah Raja Roh Kutub Selatan, seorang master alam kaisar roh setengah langkah. Dia juga seorang master formasi susunan, salah satu master paling terampil di antara semua kultivator diri yang mempelajari seni tersebut. Dia hanya kalah dari segelintir orang dalam hal formasi susunan, dan dia adalah master paling berpengetahuan di antara mereka semua di sana. Tapi sekarang, anak bodoh itu malah mengkritik metodenya. Apa dia mau menamparkan wajahnya? Kerumunan orang tercengang mendengar kata-katanya, dan mereka mulai mengobrol satu sama lain. Kalian semua mendengarnya. Berani sekali orang ini menebak-nebak Raja Roh Kutub Selatan Senior. Ya, dia jelas salah. Raja Roh Kutub Selatan Senior adalah ahli formasi susunan. Bagaimana mungkin dia salah? Kurasa dia hanya mengejar ketenaran. Dia ingin membuat namanya terkenal dengan mengkritiknya, tapi itu cara yang salah. Dia terlalu naif. Semua orang menatap King Feng Li dengan tatapan mengejek dan meremehkan. Li Lifeng tidak terganggu dengan komentar mereka. Ia tahu bahwa di mata para kultivator lainnya, Raja Roh Kutub Selatan adalah ahli formasi susunan dan bukan siapa-siapa. Anak muda, aku akan memaafkanmu karena kau masih sangat muda. Cepat pergi. Aku masih harus menyelesaikan formasi susunannya. Jangan buang waktuku. Raja Roh Kutub Selatan menatap ke arah King Feng Li. Raja Roh Kutub Selatan sebenarnya cukup baik kepada Li Qingfeng. Dia tidak mengancam atau menyerangnya. Jika saja ada guru senior lain yang secara terbuka dikritik oleh King Feng Li, mereka pasti langsung menyerangnya. King Feng terkesan dengan Raja Roh Kutub Selatan, tetapi dia masih harus menunjukkan kesalahannya. Sebab jika dia salah dalam menyusun perintah penyelesaian, akan semakin sulit baginya untuk menyelesaikannya. Raja Roh Kutub Selatan Senior, tanpa bermaksud tidak sopan, aku harus memberitahumu, langkah ketigamu salah, kata King Feng Li sambil tersenyum tipis. Kali ini, Raja Roh Kutub Selatan benar-benar murka. Li Qingfeng benar-benar tidak menghormatinya. Siapa kau? Kau mengerti formasi susunan? Apa aku salah? Raja Roh Kutub Selatan langsung membantah dengan 3 pertanyaan. Ia jelas-jelas kesal. Nama saya King Feng Li, dan saya juga mengerti formasi susunan. Langkah ketiga Anda salah. Seharusnya Anda menginjak blok ketiga di utara pada matriks 9 kisi, tetapi Anda malah melangkah ke utara, jelas King Feng Li. King Feng Li. Mendengar namanya disebut, Raja Roh Kutub Selatan mengerutkan keningnya karena bingung. Meskipun King Feng Li sudah dikenal sebagai guru nomor 1 di antara generasi muda dunia pengembangan diri, Raja Roh Kutub Selatan belum pernah mendengar tentangnya. Dia adalah seorang guru yang berlatih dalam pengasingan, dan telah berkultivasi di Kutub Selatan sejak lama, tanpa pernah terlihat oleh siapapun. Wajar baginya untuk tidak mengenal nama Li Qingfeng. Meskipun Raja Roh Kutub Selatan tidak mengenal King Feng Li, namun para kultivator lainnya mengenalnya. Pantas saja dia begitu berani. Dia adalah Li Qingfeng, nomor 1 di antara semua guru generasi muda. Terus kenapa? Dia cuma terkenal di Huaxia karena kekuatan dan bakatnya. Dia nggak tahu apa-apa tentang formasi tempur. Ya, kau benar. Aku tidak menyukainya.
Beraninya dia meragukan metode Raja Roh Kutub Selatan Senior. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa, ya. Semua kultivator di sekitarnya menatap King Feng Li dengan mata penuh ejekan. Dari suara semua orang, Raja Roh Kutub Selatan mengetahui beberapa hal tentang Lily. Ia kini mengetahui latar belakang dan statusnya di Huaxia. Dia terkesan dengan prestasi, prestise, dan kemampuan pemuda itu. Dia adalah seorang senior dalam Dao Ortodoks sehingga dia memiliki ketertarikan alami terhadap siapapun yang berbakat dalam bidang yang sama. Namun, Lily telah mengejek metodenya dan membantah keputusannya. Ia masih kesal dengan pemuda itu, yang bertindak terlalu arogan. Raja Roh Kutub Selatan Senior, aku akan bertaruh denganmu. Aku mengerti cara kerja formasi susunan. Jika aku salah, aku akan mematahkan salah satu lenganku. Biarkan aku mencoba, sumpah King Feng kepada Raja Roh Kutub Selatan. Jelas bagi Lily bahwa ia bukan tandingan Raja Roh Kutub Selatan dalam hal kekuatan. Namun, ia harus memecahkan formasi susunan untuk masuk ke dalam gua. Bertaruh pada lengannya adalah satu-satunya kesempatannya untuk membujuk wanita tua itu. Benar saja, saat mendengar janjinya, Raja Roh Kutub Selatan menatap Li King Feng dengan tak percaya. Ia tak menyangka Li King Feng akan begitu percaya diri hingga berani bertaruh. Tepat pada saat itu, suara dua iblis angin hitam terdengar dari belakang. Angin hitam berkata, King Feng Li, lanjutkan dan coba pecahkan formasi susunannya. Jika kau gagal, kau akan kehilangan kedua lenganmu. Li King Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh ejekan angin hitam. Ia balas bertepuk tangan. Angin hitam, bagaimana kalau aku memecahkan formasi susunan itu? Apa kau juga akan memotong lenganmu? Konyol. Bahkan Raja Roh Kutub Selatan pun tak mampu memecahkan susunan pertempuran setingkat kaisar ini. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa, ejek angin hitam sambil tertawa dingin. Li King Feng memutuskan untuk menghasut mereka. Ia berkata dengan dingin, angin hitam, mau bertaruh. Kalau aku berhasil memecahkan formasi pertempuran, kau dan iblis hitam harus memotong satu lengan masing-masing, dan kalau aku gagal, kau boleh membunuhku. King Feng Li. Kaulah yang mengatakannya. Baiklah, aku akan menerima taruhan itu, cibir Blackwing. Baginya, mustahil ia akan kalah taruhan. Kerumunan orang menyaksikan King Feng Li dengan tatapan mengejek dan meremehkan. Tidak ada yang percaya bahwa Li King Feng mampu memecahkan formasi susunan itu. Lagi pula, itu adalah formasi susunan tingkat kaisar. Bab 1257. Li King Feng memecahkan arai. Linger Yao bertanya, King Feng Li, apakah kamu yakin bisa memecahkan formasi susunan? Sejujurnya, Yao Linger tidak ingin Li King Feng mati, karena ia masih membutuhkan Li King Feng untuk memberitahu keberadaan permaisuri iblis merak. Jika Li King Feng mati, ia tidak akan bisa menemukan idolanya. Li King Feng mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Dia jelas meragukan kemampuannya, meragukan bahwa dia bisa memecahkan formasi susunan. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang tidak percaya. Hampir semua orang meragukan Li King Feng. Satu-satunya yang percaya padanya adalah Black Puppy, Flower Fairy, dan Xian Ziqin. King Feng menggelengkan kepalanya, tetap diam. Lily tahu dia tidak bisa menjelaskan apapun. Satu-satunya cara agar yang lain percaya padanya adalah membuktikan kemampuannya dengan memecahkan formasi susunan. King Feng Li berjalan menuju gua dan tiba di samping formasi susunan. Di depan Lily, terdapat formasi pertempuran tingkat kaisar, yang ia temukan bertipe defensif. Terdapat 9 titik pertempuran, yang terletak di timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya, timur laut, barat laut, dan tengah. Bendera formasi pertempuran terpasang di setiap arah. Bendera susunan digunakan untuk memadatkan formasi susunan, menciptakan tabir energi defensif yang melindungi dirinya dari orang luar. Triknya adalah dengan menghilangkan bendera arai pusat. Setelah dihapus, pembentukan arai akan terpecahkan dan dinonaktifkan. Akan tetapi, 9 lokasi bendera arai terus berubah, tidak pernah tetap di satu tempat. Melihat King Feng Li bergerak untuk memecahkan formasi susunan, Raja Roh Kutub Selatan dan Master Tao Alis Putih pun bergerak ke samping. Mereka mengamati Lily, ingin tahu apa yang akan dia lakukan secara berbeda. Apakah dia akan memecahkan formasi susunan? Lily telah mempertaruhkan segalanya. Jika dia gagal, dia tidak hanya akan dipermalukan, tetapi juga akan mati di tangan duo iblis angin hitam. Lily Feng berkonsentrasi penuh, mengamati 9 bendera formasi di depannya. Selain formasi-formasi dan bendera formasinya, tidak ada hal lain yang terlintas di benaknya. Sebagian besar pengetahuannya tentang formasi arai diajarkan oleh Kaisar Malam Kegelapan. Kaisar Malam Kegelapan lebih berpengetahuan daripada gabungan semua orang. Lagi pula, ia dulunya seorang suci, jadi wajar baginya untuk memahami segala hal tentang formasi arai tingkat Kaisar.
Pada dasarnya, tampak ada 9 bendera, tetapi hanya satu yang benar-benar memproyeksikan citra 8 bendera lainnya. 8 bendera lainnya ada di sana untuk mengalihkan perhatian penantang. Semua bendera Arai diukir dengan pola patung emas. Kesembilan patung emas itu semuanya sama, masing-masing memancarkan aura keganasan. Lily juga menemukan bahwa ada batu vitalitas yang ditempatkan di sekitar setiap bendera formasi. Batu-batu vitalitas ini bukanlah batu vitalitas biasa, semuanya adalah batu vitalitas tingkat raja. Batu vitalitas ini mengandung sejumlah besar saripati vital, yang membuktikan aliran kekuatan tak berujung bagi formasi susunan dan benderanya. Sayang sekali, gumam Li Qingfeng. Baginya, semua batu vitalitas tingkat raja ini adalah bayi-bayi berharga. Jika ia mengambil semuanya, ia pasti bisa meningkatkan level kultivasinya. Tetapi sekarang, batu vitalitas yang berharga ini hanya ada untuk menyediakan energi dan perlindungan pada formasi susunan. Qingfeng Li, kau bisa menyelesaikannya atau tidak? Kalau tidak bisa, aku akan membunuhmu. Duo iblis angin hitam mencibir melihat Qingfeng Li yang tak bergerak. Duo iblis angin hitam membenci Lily. Jika mereka yang memutuskan, dia akan diiris-iris dan dikuliti. Lily Qingfeng mengabaikan mereka sepenuhnya. Ia berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Kembalinya Li Qingfeng membuat duo iblis angin hitam terdiam. Mereka sangat marah dan hampir meledak. Namun, dengan kehadiran Yao Linger, mereka terpaksa menelan ludah. Aku akan membiarkanmu sombong sedikit lebih lama. Kalau kau gagal, aku akan sangat senang menyiksamu sampai kau berharap mati. Pikiran ini terlintas di benak Black Wind dan Black Evil. Langkah pertama seharusnya adalah bendera susunan kedua, kata Li Qingshan sambil tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk menginjak bendera susunan kedua. Melihat pergerakannya, Raja Roh Kutub Selatan tampak terkejut sekaligus bingung. Qingfeng Li, bukankah kau bilang langkah pertama harus di bendera susunan pertama? Bukankah kau bilang langkah pertamaku sudah benar? Kenapa kau malah menginjak bendera susunan kedua? Tanya Raja Roh Kutub Selatan sambil mengerutkan kening. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ada banyak solusi untuk formasi susunan ini. Saya hanya menggunakan solusi lain. Setelah penjelasannya, Qingfeng Li segera kembali ke keadaan tenangnya, memfokuskan pikirannya pada susunan bendera di depannya, memikirkan langkah selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, ia melangkahkan kaki keduanya. Kali ini, ia melompati bendera lari ketiga dan langsung menginjak bendera lari keempat. Tidak ada reaksi dari formasi susunan itu. Formasi itu tidak menyerang atau menghalanginya, yang menunjukkan bahwa langkahnya akurat. Qingfeng Li mengikuti instruksi di kepalanya, mengamati dengan cermat dan melangkah keluar dengan kaki kanannya sekali lagi. Kali ini, dia menginjak bendera barisan ke-6 dan keluar tanpa cedera lagi. Saat melihat langkah ketiga yang berhasil diambilnya, semua orang tercengang, menatap Qingfeng Li dengan mata penuh keterkejutan. Hal ini terutama berlaku untuk Raja Roh Kutub Selatan. Awalnya, ia tidak terlalu percaya diri pada Li Qingfeng, tetapi sekarang setelah ia dengan percaya diri menyelesaikan 3 langkah berturut-turut, ia tidak bisa lagi mengabaikan kemampuannya. Apakah pemuda ini benar-benar mengerti formasi susunan, gumam Raja Roh Kutub Selatan? Tidak mungkin. Qingfeng Li hanya seorang praktisi otodidak. Bagaimana dia bisa memahami formasi susunan? Dia pasti sudah menebaknya, dan dia akan membuat kesalahan di langkah selanjutnya. Duo iblis angin hitam mengawasi dari jauh dari arah yang berlawanan, mata mereka sedingin es. Bang! Qingfeng Li melangkahkan kaki kanannya dan menjejakkannya di bendera barisan ke-8. Sekali lagi, dia tidak diserang oleh formasi susunan itu. Tak lama kemudian, Lily mulai mundur dari bendera susunan ke-8. Namun, kali ini, semuanya berangka ganjil. Ia mulai dengan bendera susunan ke-9, lalu ke-7, lalu ke-5, ke-3, dan terakhir bendera susunan pertama. Qingfeng Li mengulurkan tangan kanannya untuk menarik keluar bendera susunan. Qingfeng Li, jangan cabut bendera Arai pertama. Itu bukan titik Arai, teriak Raja Roh Kutub Selatan ke arah Qingfeng Li. Dia takut kalau Qingfeng Li akan menghancurkan formasi susunan itu. Raja Roh Kutub Selatan tahu bahwa biasanya, titik-titik susunan selalu berada di pusat formasi susunan. Dengan kata lain, seharusnya terletak di bendera susunan keempat atau kelima, bukan di yang pertama. Kalau tidak, akan terlalu jelas. Siapapun pasti bisa memecahkannya. Raja Roh Kutub Selatan Senior, percayalah padaku. Bendera susunan pertama ini adalah titik susunannya. Lily Qingfeng penuh percaya diri. Dengan bimbingan Kaisar Malam Kegelapan di benaknya, ia sangat jelas tentang identitas bendera formasi di depannya. Bab 1258. Mematahkan lengan mereka sendiri.
King Fengli mengulurkan tangan kanannya dan menarik keluar bendera barisan pertama di bawah tatapan semua orang. Mengusir. Tepat saat dia mencabut bendera barisan, formasi barisan pertahanan itu langsung menghilang. Semua orang benar-benar terkejut, mulut mereka ternganga lebar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lili King Feng memecahkan susunan pertahanan tingkat kaisar? Bahkan Raja Roh Kutub Selatan Senior pun tak mampu melakukannya. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Mungkinkah King Feng seorang ahli formasi? Tapi dia masih sangat muda. Semua orang yang berlatih sendiri di sekitar ternganga, ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah mereka. Wajar bagi para kultivator mandiri untuk mengetahui beberapa hal tentang formasi susunan di dunia kultivasi mandiri. Semua orang tahu bahwa menjadi ahli formasi susunan itu sangat sulit, apalagi mampu menguraikan dan menonaktifkan susunan pertempuran tingkat kaisar. Namun, Li King Feng telah mencapainya. Ia telah mencapai hal yang mustahil. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah Master Alam Kaisar Roh setengah langkah, semua orang akan lebih mudah mempercayainya. Tapi bagaimana dengan memecahkan susunan pertempuran tingkat kaisar? Banyak yang tak percaya. Latihan formasi susunan bahkan lebih sulit daripada latihan kultivasi diri. Kebanyakan orang tidak bisa menjadi ahli formasi arai seumur hidup mereka. Kalaupun mereka bisa, keterampilan mereka masih lemah. Ambil contoh, Raja Roh Kutub Selatan Senior. Dia sudah setengah langkah menjadi Master Alam Kaisar Roh, dan telah berlatih seni formasi susunan selama lebih dari 100 tahun. Namun, dia masih hanya mampu memecahkan formasi susunan tingkat raja. Dia gagal memecahkan formasi pertempuran tingkat kaisar ini. Li King Feng baru berusia 20-an, tetapi telah melampaui seorang tetua berusia 130 tahun dalam seni formasi susunan. Wajar jika semua orang terkejut. Hening. Hening total. Di luar kediaman Gua Kaisar Roh, semua kultivator diri terdiam. Mereka memandang Li Feng seolah-olah dia adalah makhluk aneh. Li King Feng tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Sebaliknya, ia berbalik ke arah duo iblis angin hitam dan berkata dengan dingin, bukankah kalian bilang akan mematahkan satu lengan masing-masing jika aku berhasil memecahkan formasi susunan tingkat kaisar? Cepat, hancurkan mereka. Ekspresi wajah keduanya berubah karena marah, mata mereka berkilat dingin. Ya, mereka memang mempertaruhkan senjata mereka, tapi itu cuma omong kosong. Duo iblis angin hitam tidak menganggapnya serius. Duo iblis angin hitam adalah penguasa tingkat atas alam kaisar roh setengah langkah. Mustahil mereka akan melukai tubuh mereka sendiri. Mereka bukan orang bodoh. Melihat ekspresi mereka, King Fengli tahu bahwa mereka akan menarik kembali kata-kata mereka. Duo iblis angin hitam, aku sarankan kalian menghormati taruhan kita. Ratusan kultivator telah menyaksikannya. King Feng menatap duo iblis angin hitam dengan tatapan mengejek. King Fengli, beraninya kau mengejek kami. Wajah Black Evil benar-benar muram. Ia sangat marah. Ya, aku meremehkanmu. Apa kau tidak malu mengingkari janjimu, umpat King Fengli pada mereka berdua. King Fengli, beraninya kau mengutuk kami. Kau mau mati. Dengan raungan, iblis hitam menyerang dengan tangan kanannya, mengubahnya menjadi cakar 9 neraka. Diiringi angin kencang, cakar itu merobek udara dan menerkam ke arah King Fengli. Black Evil benar-benar tercela. Melihat rencananya gagal, dia ingin membunuh Lili. Lili King Feng tidak bergerak atau menyerang. Orang lain bertindak untuknya. Linger Yao melangkah maju, merentangkan tangannya yang seputih salju, membentuk esensi vitalnya menjadi telapak tangan raksasa. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, telapak tangannya menghantam cakar Black Evil tanpa ampun. Bang! Terdengar suara ledakan keras dari langit, dan cakar Black Evil langsung hancur berkeping-keping, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, wajahnya memucat, dan tubuhnya terdorong mundur. Ia baru bisa menstabilkan tubuhnya setelah 4 atau 5 langkah mundur, dan sebuah luka muncul di atas tangannya. Luka itu adalah bekas serangan balasan Linger Yao. Kau jelas bukan tandinganku. Linger Yao menatap Black Evil dengan tatapan jijik. Melihat istrinya terluka, angin hitam murka. Ia menghunus pedangnya dan menyerang Yao Linger. Namun, Linger Yao segera mengeluarkan pedang badai ungu miliknya. Ia melepaskan sambaran petir, yang seketika membelah pedang Black Wind menjadi 2 bagian, sekaligus meninggalkan luka sayatan di tubuhnya. Angin hitam dan kejahatan hitam sudah bukan tandingan Linger Yao. Sekarang mereka sudah terluka parah, semakin mustahil untuk melawannya. Duo iblis angin hitam, kuberi kalian satu kesempatan lagi. Hargai taruhan kalian dengan King Fengli dan potong satu lengan masing-masing. Atau, kubunuh kalian berdua di sini. Linger Yao menatap keduanya dengan ekspresi tabah. Raja Roh Kutub Selatan tiba-tiba ikut angkat bicara, duo iblis angin hitam, terima saja kekalahan kalian. Jika Li King Feng gagal, dia pasti sudah bunuh diri,
tapi kalian berdua hanya perlu mematahkan satu lengan masing-masing. Aku sudah mendengar taruhan kalian. Duo Iblis Angin Hitam tampak sangat getir. Mereka tidak pernah menyangka Raja Roh Kutub Selatan akan membantu Li Li juga. Tentu saja, Raja Roh Kutub Selatan hanya membela King Feng Li karena dia telah memecahkan susunan tingkat kaisar. Melihat dia sangat terampil dalam formasi susunan, dia ingin bertanya kepadanya tentang hal itu, dia ingin belajar darinya. Setelah Raja Roh Kutub Selatan, banyak orang lain mulai membela Li Li dan berpihak padanya. Di antara mereka, setidaknya ada 4 kultivator setengah langkah alam Kaisar Roh, yaitu Linger Yao, Raja Roh Kutub Selatan, Master Tao Alis Putih, dan Monster Tua Laut Utara. Melihat begitu banyak master membantu Li Li, berbicara atas namanya, wajah duo Iblis Angin Hitam tampak muram. Mereka tahu bahwa mereka harus mematahkan lengan mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Nyonya Tua, ayo kita patahkan lengan masing-masing hari ini. Jangan khawatir, begitu kita memasuki gua kediaman dan menemukan ramuan tingkat kaisar, kita bisa memulihkan tubuh kita. Setelah itu, kita akan menghancurkan King Feng Li berkeping-keping. Angin hitam menatap iblis hitam. Mendengar kata-katanya, Black Evil mengangguk, meskipun enggan. Ia tahu itu keputusan yang tepat. Mereka harus mematahkan lengan mereka jika ingin hidup. Kaca! Kaca! Black Wind Double Evil meninju lengan mereka, langsung mematahkan 2 lengan, memperlihatkan tulang-tulang putih mereka yang mengerikan. Mereka berdua orang yang kejam. Mereka tahu mustahil melawan semua penguasa kuat di depan mereka. Maka, mereka memilih untuk menghormati kesepakatan dan memotong lengan mereka. Mata Li King Feng berkilat dingin, terkejut karena duo iblis angin hitam telah mematahkan lengan mereka. Hal itu mustahil dilakukan oleh orang biasa. Apa maksudnya ini? Artinya, keduanya jelas-jelas membencinya. Li King Feng tahu mereka akan berusaha membunuhnya dengan segala cara yang ada. Formasi susunan telah dipecahkan, semua orang bisa masuk sekarang. Raja Roh Kutub Selatan melambaikan tangannya di udara dan memasuki gua. Monster Tua Laut Utara, Master Tao Alis Putih, Biksu Void dan yang lainnya semuanya mengikuti. Bab 1259. King Feng melawan kejahatan hitam. King Feng Li, aku akan ikut denganmu. Linger Yao tiba di samping King Feng Li. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, duo iblis angin hitam melotot ke arah King Feng Li, tatapan mereka terpaku padanya, mengikuti setiap gerakannya. Begitu King Feng Li memasuki gua, duo iblis angin hitam akan masuk dan membunuhnya. Linger Yao tidak ingin duo iblis angin hitam membunuh King Feng Li, jadi dia ingin memasuki gua bersamanya. Li Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Linger Yao, kamu bisa masuk duluan. Aku akan masuk sebentar lagi. Li punya rencana sendiri. Ia ingin membunuh duo iblis angin hitam sama seperti mereka ingin membunuhnya. Mereka tidak akan mengejarnya jika Yao Linger ada di sana. Rencananya mudah, yaitu memasuki gua sendirian. Dengan begitu, duo iblis angin hitam pasti akan mengejarnya. King Feng Li sendiri tidak cukup untuk melawan duo iblis angin hitam, tetapi dia memiliki anak anjing hitam di sampingnya. Anak anjing hitam kini telah menjadi monster iblis setengah langkah alam Kaisar Roh. Baik kekuatan serangan maupun tempurnya setara dengan seorang master setengah langkah alam Kaisar Roh, jadi Li King Feng tidak takut pada duo iblis angin hitam. Baiklah, King Feng Li, kalau begitu, aku akan masuk dulu. Jaga dirimu. Linger Yao melambaikan tangan ke arah King Feng Li dan segera memasuki gua tempat tinggalnya. Gua Kaisar Roh dipenuhi dengan harta karun, ramuan roh, ramuan ajaib, teknik kultivasi, artefak dharma, dan banyak lagi. Para master yang telah memasukinya telah memperoleh banyak permata ini. Linger Yao juga ingin masuk lebih awal agar dia bisa mendapatkan harta karunnya sendiri. Jika dia bisa menemukan warisan Kaisar Roh, itu akan lebih baik lagi. Ratusan kultivator bergerak sangat cepat, memasuki gua dalam hitungan detik, hanya meninggalkan King Feng Li dan duo iblis angin hitam. King Feng Li menatap anak anjing hitam, memberi isyarat agar ia tetap bersama Peri Bunga dan Xian Ziqin. King Feng Li berubah menjadi semburan angin dan melesat masuk ke gua Kaisar Roh. Nyonya Tua, ayo kita masuk dan bunuh Li King Feng, kata angin hitam kepada iblis hitam. Keduanya langsung berlari masuk ke dalam gua. Peri Bunga menatap anak anjing hitam dan berkata, mereka sudah masuk. Ayo kita ikuti mereka. Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, ayo pergi. Rencana Black Puppy sederhana. Ikuti Black Wind Double Evil, serang mereka dari belakang, dan bunuh mereka. Dia telah merencanakannya bersama Li King Feng. Begitu King Feng Li memasuki gua, matanya berbinar. Gua itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Lebarnya lebih dari 100 meter, 10 kali lebih lebar dari pintu masuknya. Kedalamannya pun terasa tak berujung.
Dindingnya terbuat dari batu-batu hitam halus yang diukir dengan berbagai macam pola, ada yang bermotif binatang, ada pula yang bermotif bunga dan tumbuhan. Esensi vital yang kaya meresap ke dalam gua, lebih dari 10 kali lipat lebih padat daripada di luar. Satu tarikan napas di dalam gua setara dengan 10 tarikan napas di luar gua. Jika seorang praktisi kultivasi diri berlatih di dalam gua, mereka akan maju dalam kultivasi mereka 10 kali lebih cepat daripada jika mereka berlatih di luar. Meskipun tempat itu bagus untuk berlatih, Li Qingfeng tidak punya waktu. Setelah beberapa saat, ia disambut oleh percabangan 3 jalan. Jalan setapak mengarah ke bawah, ke kiri, ke depan, dan ke kanan. Sebagian petani swadaya mengambil cabang kiri, sebagian mengambil cabang kanan, dan sisanya mengambil cabang depan. Qingfeng Li berdiri di sana, memutuskan jalan mana yang akan diambil. Sebelum dia sempat memutuskan, duo iblis angin hitam telah menyusulnya. Qingfeng Li, kau sudah mati. Aku akan membunuhmu hari ini. Iblis hitam melotot tajam ke arah Qingfeng Li. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua kehilangan satu lengan masing-masing. Apa kalian yakin bisa membunuhku? Qingfeng Li, kau baru di alam Raja Roh tingkat kelima. Bahkan dengan lengan yang patah, kami masih setengah langkah dari alam Kaisar Roh. Membunuhmu akan mudah, cibir iblis hitam. Oh ya. Kalau begitu, kenapa kau tidak menyerangku, garis bawah? Qingfeng Li garis bawah segera menghunus pedang cahaya emasnya, mengarahkannya langsung ke garis bawah. Black Evil garis bawah. Hah. Dengan raungan keras, iblis hitam mengayunkan tangan kanannya, mengubahnya menjadi cakar 9 neraka, mencengkeram kepala Qingfeng Li dalam upaya melubangi 5 lubang berdarah di otaknya. Cahaya emas pembelah langit. Li Qingfeng mengayunkan pedang panjangnya, energi pedangnya menghujani langit. Energi pedang itu mengandung niat pedang dan jejak energi spasial, membelah atmosfer. Energi itu membuat tubuh Black Evil terhenti sejenak. Energi pedang memancar ke segala arah, menusuk cakarnya dan mencabik-cabiknya. Qingfeng Li sangat ganas, mengangkat dirinya ke udara, tiba di samping Black Evil seketika, pedang panjangnya menyerang ke arahnya. Black Evil masih belum pulih dari jeda. Ia menatap dengan mata panik saat pedang panjang itu menghampirinya. Pada detik kritis, angin hitam melambaikan tangannya dan menghantamkannya ke arah Qingfeng Li. Angin hitam yakin tangannya akan menghentikan pedang Lili, tetapi sesaat kemudian ia merasakan bahaya besar. Sebuah bayangan hitam raksasa datang dari belakang. Penyergapan. Ada yang menyergapku. Angin hitam mengerutkan kening tak percaya. Dia adalah penguasa alam Kaisar Roh setengah langkah terakhir yang memasuki gua. Apakah dia melewatkan seseorang? Angin hitam tiba-tiba berbalik dan menghantamkan telapak tangannya ke arah bayangan hitam itu. Bang! Angin hitam gagal bertahan melawan bayangan hitam raksasa itu. Serangan itu membuat tubuhnya terpental, mendarat puluhan meter jauhnya. Ia membuka mulut dan menyemburkan darah segar. Ketika angin hitam melihat penyerang itu, ia benar-benar terkejut. Ia bahkan lebih terkejut daripada ketika Li Qingfeng berhasil memecahkan susunan pertempuran tingkat kaisar. Aku dilempar terbang oleh seekor anjing. Angin hitam memandang ke arah anak anjing hitam, sama sekali tidak bisa berkata apa-apa, jantungnya serasa mau copot. Batuk-batuk. Angin hitam terbatuk 2 kali lagi dan menyemburkan darah segar lagi. Kali ini, darahnya benar-benar keluar karena marah. Anak anjing hitam mengibas-ngibaskan ekornya ke arahnya, menunjukkan ekspresi jijik. Pada saat yang sama, pedang cahaya emas Li Qingfeng merobek udara, mengguncang bumi. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, pedangnya tiba di hadapan iblis hitam. Pada saat ini, ia telah mendapatkan kembali mobilitasnya. Black Evil segera kembali tenang. Cahaya emas pembelah langit hanya mampu membekukan kultivator diri sesaat dan kurang efektif terhadap kultivator diri yang lebih kuat. Bab 1260. Membunuh angin hitam kejahatan ganda. Cahaya emas pembelah langit hanya mampu membekukan seseorang sesaat. Meskipun iblis hitam telah kembali tenang, itu masih terlambat. Pedang Li Qingshan hanya beberapa milimeter darinya, membuatnya tak punya ruang untuk melarikan diri. Pada saat panik, Black Evil menyalurkan saripati vital dalam tubuhnya dan membentuk selubung energi pertahanan berwarna hitam. Pedang cahaya emas milik Qingfeng Li membawa energi pedang yang tajam, menembus tabir energi pertahanan seketika bagaikan sambaran petir emas. Kaca. Tirai energi pertahanan Black Evil retak dan lenyap tak berbekas. Pada saat berikutnya, Qingfeng Li segera menebas lengan Black Evil. Ah! Lenganku! Black Evil menjerit kesakitan saat melihat lengannya yang terputus. Sebelumnya, salah satu lengannya sudah diamputasi, dan sekarang Li telah memotong lengannya yang lain. Melihat tulang-tulang putihnya yang dingin itu sungguh menyedihkan. Pedang kelima Li Qingshan mampu membekukan seseorang selama sedetik. Hampir mustahil baginya untuk bertahan.
Belum lagi iblis hitam sudah terluka parah. Mustahil baginya untuk lolos. Bunuh, teriak King Feng Li, menyerangnya lagi tanpa ragu sedetik pun. Kali ini, targetnya adalah jantung Black Evil. Bajingan, beraninya kau. Wajah angin hitam menggelap karena marah. Tiba-tiba ia menghantamkan tangannya, mengubahnya menjadi telapak tangan raksasa dan menghantamkannya ke arah pedang panjang Li. Bang! Benturan antara telapak tangan dan pedang panjang itu menimbulkan gelombang dahsyat di udara. Percikan api beterbangan dari benturan tersebut, memaksa Li mundur. Telapak tangan angin hitam telah memaksa mundur Li Qingshan. Tepat saat ia hendak membantu iblis hitam, anak anjing hitam melompat ke udara, tiba di belakang angin hitam dan mencakar punggungnya. Puh! Cakar kanan Black Puppy sangat tajam, langsung merobek dada Black Wind, membuatnya berlumuran darah. Anak anjing hitam memiliki jantung berwarna hitam di kaki kanannya. Jantungnya masih hangat dan berdebar-debar. Berikan hatiku, kata angin hitam kepada anak anjing hitam yang berwajah pucat. Angin hitam belum mati. Para penguasa alam Kaisar Roh setengah langkah masih bisa bertahan hidup untuk sementara waktu bahkan setelah kehilangan hati mereka. Mereka hanya perlu mengembalikan hati mereka ke tempatnya untuk menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Dalam mimpimu, anak anjing hitam mengibaskan ekornya ke arah angin hitam, sambil memasukkan jantungnya ke dalam mulutnya. Kaca! Kaca! Mendengar suara-suara kunyahan, si anak anjing hitam telah memakan jantung si angin hitam. Jantung itu milik seorang master setengah langkah alam Kaisar Roh, sehingga jantung itu berisi sejumlah besar energi darah. Darah itu mengandung saripati vital, masuk ke dalam tubuh Black Puppy dan membuat anjing kecil itu semakin kuat. Puh! Angin hitam menyemburkan darah segar, mukanya benar-benar tak bernyawa. Bajingan, beraninya kau memakan jantungku. Akan kubunuh kau. Tubuh angin hitam gemetar. Ia tak bisa berjalan lurus karena kehilangan terlalu banyak darah. Hatimu sungguh lesat. Akan kutinggalkan mayatmu utuh. Si anak anjing hitam mencibir, matanya berkilat dingin. Anak anjing hitam langsung melompat, tiba di hadapan angin hitam. Ia mencakar-cakar kanannya dan mencengkeram leher angin hitam, mencakar 5 lubang besar. Putong. Tubuh angin hitam jatuh ke tanah, darah mengucur dari tenggorokannya. Kematiannya seketika. Melihat hal itu, Black Evil menjadi panik dan berbalik hendak melarikan diri. Iblis hitam telah kehilangan kedua lengannya. Mustahil baginya untuk melawan Li Qingfeng dan si anak anjing hitam. Terutama si anak anjing hitam, monster itu sangat menakutkan. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa lolos? Qingfeng tertawa, matanya berkilat dingin. Li Qingfeng mengeluarkan mutiara petirnya, mengisinya dengan esensi vital. Tiba-tiba, seberkas petir merah melesat keluar dari mutiara petir, membawa energi yang tak tertandingi dan langsung menghantam tubuh iblis hitam. Balabing balabong. Semburan listrik menyambar tubuh Black Evil, membakar pakaiannya dan membakar dagingnya. Ia jatuh ke tanah, busa putih menggelegak dari mulutnya. Kematian segera menimpanya. Tolong aku, tolong aku. Si jahat hitam menatap ke arah King Feng Li dengan mata putus asa, berharap dia akan menyelamatkannya. Sebagai musuhku, kupikir lebih baik kau mati. King Feng Li mengayunkan pedang cahaya emasnya, memenggal kepala iblis hitam dengan satu tebasan, kepalanya menggelinding jauh. King Feng Li tidak pernah menunjukkan kebaikan terhadap musuh-musuhnya. Kebaikan ditujukan untuk teman-temannya. Ia hanya punya satu kata untuk musuh-musuhnya. Bunuh. Para penguasa alam Kaisar Roh setengah langkah, duo iblis angin hitam, telah mati. Sayangnya, tidak ada kultivator lain di sana. Hanya ada Black Puppy dan Li Qingfeng. Jika ada kultivator lain, mereka pasti sudah kehilangan rahang saat melihat Li Qingfeng dan Li Qingfeng membunuh duo iblis angin hitam. Li Qingfeng hanyalah seorang master alam Raja Roh, tetapi ia telah membunuh dua master alam Kaisar Roh setengah langkah. Hal itu belum pernah terjadi di dunia kultivasi, dan Li Qingfeng telah mencapai hal yang mustahil. Anjing kecil, terima kasih atas bantuannya. Kau tidak buruk, puji Li Qingshan. Black Puppy tidak sekuat ini sebelumnya. Semenjak memakan tulang binatang setengah tahap alam Kaisar Roh, kekuatannya meningkat secepat roket. Anak anjing hitam bahkan bisa mengalahkan King Feng Li, tetapi yang terakhir dilengkapi dengan api emas dan masih dapat mengendalikannya. Mendengar pujian dari King Feng Li, si anak anjing hitam mengangkat kepalanya, bangga dan sombong. Hehe, tentu saja aku kuat. Lagi pula aku anjing nomor 1 di dunia. Aku akan menjadi leluhur anjing. Si anak anjing hitam tertawa angkuh. Li Qingfeng terdiam. Sungguh keliru memuji anak anjing hitam, karena dia benar-benar tidak tahu malu. Peri bunga dan Xian Ziqin juga berjalan keluar dari belakang. Kedua wanita itu sangat terkejut dengan kematian duo iblis angin hitam. Li Qingfeng sungguh luar biasa. Kakak Li, kau hebat sekali,
bahkan membunuh master setengah langkah alam Kaisar Roh. Peri bunga menatap King Fengli dengan mata berbinar-binar, tatapannya penuh kilauan dan wajahnya penuh kekaguman. Xian Ziqin memandang ke arah King Fengli dan berkata, "Kakak Li, aku telah memutuskan untuk mengikutimu mulai sekarang." Kedua wanita itu memutuskan untuk mengikuti King Fengli apapun yang terjadi, karena mereka tahu bahwa mereka akan memiliki masa depan yang cerah jika mereka mengikutinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.